pandemi wabah corona saat ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan dari sisi medisnya, yang dalam hal ini nanti akan disampaikan langsung oleh seorang dokter, ya, seorang dokter kepada Dr. Muhammad S. Niam, Vinets, MKes, SPBKBD. Mungkin kami berikan kesempatan untuk menyampaikan ilmunya kepada kami, khususnya di bidang kedokteran atau medis dalam hal ini. Pada Bapak Dr. Muhammad, sama waktunya kami beri lebih kurang 15 menit. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashabi fadilah, asatidal kiram, Ustadz Ziyadul Haq, PhD, selaku Dewan Penasihat PKTK, Ustadz Faisal Hilmi, STHI, selaku Direktur PKTK, para pembicara yang lain, Dr. Adi Jamarudin, dan Ustadzah Rahmi Zahriza, moderator dan host Dr. Tripah Syabana, serta para peserta webinar baik melalui Zoom maupun live di YouTube. Pada kesempatan saat ini, saya akan berbicara banyak tentang medis. Oke. Dalam upaya kita memahami pandemi virus corona atau coronavirus disease yang disebut COVID-19. Ini profil singkat saya teruskan aja. Nggak bisa. Ya. Saya ingin mengutip dawuh guru kita Imam Syafi'i. Saya kok nggak bisa menghilangkan. Sudah muncul tadi, Gus? Sudah Ya, selesai? enggak, saya mau menghilangkan gambar ini loh. Saya lihat kursor saya kok enggak ada. Oke. Aduh. Ya, enggak apa-apa sudah. Imam Syafi'i dawuh, al-ilmu ilmani, al-fiqhu lil adyan wal ilmu lil abdan. Jadi ilmu fikih untuk kepentingan agama dan ilmu kedokteran untuk kepentingan dunia, kedua-duanya sebetulnya berseiringan. Jadi apa yang diutamakan di dalam baik ilmu fikih maupun ilmu kedokteran atau medis adalah upaya-upaya pencegahan. Daftul mafasid itu harus diutamakan daripada mencari maslahat dalam hal berkumpul untuk kepentingan agama atau apapun. Jadi pencegahan itu lebih diutamakan. Seperti juga di dalam medis, prevention itu lebih diutamakan daripada upaya-upaya pengobatan. Sebagai pendahuluan, saya akan menyampaikan bahwa COVID sebetulnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang diketahui sebagai sindroma atau kumpulan gejala pernafasan akut yang berat, disebut SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang diakibat oleh COV-2, coronavirus tipe 2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan pada Desember 2019. Karena itu disebut COVID-19. Tidak ada informasi tentang wabah ini. Memang dia turunan dari
coronavirus sebelumnya, tetapi coronavirus tipe ini yang sangat mudah bermutasi itu tidak pernah diungkapkan sebelumnya. Jadi coronavirus itu ditemukan pertama kali tahun 1998, diambil dari kata corona yang di dalam itu bahasa Latin, dalam bahasa Inggris disebut crown yang berarti mahkota. Kenapa disebut corona? Karena memang tonjolan-tonjolan itu menampakkan seolah-olah itu seperti mahkota. Jadi ada beredar di WhatsApp dari kata corona itu tentu tidak benar. Kita perhatikan bahwa hampir semua negara di dunia ini sudah terkena, ya, dengan masing-masing gambar warna itu menunjukkan jumlah kasus yang itu update bulan tanggal 5 Juli dan tanggal 7 Juli kemarin malam itu sore, ya, sore waktu Greenwich Time 11.780.000 lebih yang positif dan kematian 541 lebih, ya. Update Juli kemarin. Tentu setiap saat akan sangat berubah. Kita perhatikan Indonesia berada di urutan ke-6, tetapi yang patut dipahami bahwa tingkat jumlah kematian tenaga medis, dokter maupun tenaga medis lainnya itu paling tinggi di dunia. Itu menyebabkan WHO kemarin sempat menyatakan bahwa kalau Indonesia dibiarkan seperti ini, maka akan menjadi epicentrum, menjadi Wuhan kedua. Ya. Sementara mungkin yang lain mereda, Indonesia yang akan menjadi epicentrum baru gitu. Sangat mengkhawatirkan dan kita perhatikan bahwa tingkat kesembuhan itu selalu berada di bawah tingkat kematian yang lebih tinggi. Jadi kita perlu menganggap ini sesuatu yang sangat serius. Dia juga kematian dipercepat atau diperberat atau dipermudah dengan adanya penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya, penyakit jantung, penyakit diabetes, ada gangguan pernafasan, hipertensi. Tetapi ini bukan penyebab kematian. Banyak disalahartikan bahwa orang menyatakan nggak ada kematian akibat corona, yang ada itu ya karena penyakit-penyakit yang ada sebelumnya. Bukan. Penyakit-penyakit sebelumnya. Kematian itu disebabkan karena kerusakan jaringan paru-paru karena infeksi virus, dan itu dipermudah, dipercepat, atau proses kematian itu karena daya tahan tubuh yang tidak bagus karena adanya penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya. Dan usia juga demikian, semakin tua tentu daya tahan tubuh, kemampuan fisiologi sudah mulai lemah dan tentu lebih mudah terjadi kematian. Kita perhatikan jumlah kasus di Indonesia semakin meningkat, belum ada tendensi untuk menurun, turun sebentar, naik lagi, turun sebentar. Bahkan di negara-negara lain sudah mulai melandai, Indonesia masih terus. Ini perlu menjadi perhatian kita semua. COVID-19 itu memiliki keluhan dan gejala utama, yaitu terutama adalah panas, kelemahan, dan batuk yang kering. Dan keluhan yang lain yang perlu diperhatikan pada kasus yang berat dan yang tidak berat, itu justru yang berbeda itu kita perhatikan sesak nafas. Kalau sesak nafas itu ada, berarti dia berat. Kemudian nafas yang pendek, itu juga dia berat. Adanya nyeri di otot-otot, itu juga berarti kondisi yang berat, sementara yang lain relatif sama. Jadi yang kita perhatikan bahwa seseorang menderita corona atau kita curigai, harus kita curigai untuk kita evaluasi kemungkinan benar tidaknya itu kalau ada pasien dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk, ada sesak nafas, dan ada infeksi di paru-paru. Bagaimana virus corona itu menyebar
semula kan hanya di Wuhan. Ketika hanya di Wuhan kita bilang semua dunia aman, hanya Cina yang zona merah. Ketika kemudian seluruh beberapa negara kena, kita bilang Indonesia aman, zona hijau, kita boleh sesuka-suka kita. Tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya kuman itu tidak pernah kita lihat sehingga kita tidak mungkin mendeteksi. Ketika kemudian di Jakarta ada, kita bilang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat semua aman. Yang merah hanya Jakarta, yang lain hijau. Jadi zona itu sebetulnya bukan untuk kepentingan saya zona hijau aman-aman, boleh sesuka-suka, tidak bisa. Karena virus itu tidak pernah berjalan. Yang menyebabkan virus itu berkembang kemana-mana adalah manusia. Dia berkembang ketika ada orang batuk atau bersin, mengeluarkan percikan atau droplet. Kemudian droplet itu menyebar dan mengenai barang-barang atau benda-benda dan benda-benda di lingkungan itu terpegang oleh orang lain yang sehat, maka orang lain yang sehat itu mungkin tangannya terpapar. Nah, kalau dia menggunakan protokol kesehatan, ketika terpapar kemudian dia cuci tangan, dia aman. Tetapi kalau orang tidak memperhatikan protokol kesehatan, mungkin dia pegang mata, mungkin pegang wajahnya. Masuknya itu lewat mata, lewat hidung dan mulut. Selama kita bisa menahan kemungkinan virus itu mencegah jangan sampai mengenai wajah kita, kemudian masuk ke mata, hidung, dan mulut, aman. Ya, semua protokol itu akan menjadi aman. Dan droplet itu bisa dihasilkan saat tertawa, bicara, bersin, batuk. Yang paling banyak itu ketika bersin, ya, bisa sampai 40.000, 400.000. Ya, yang batuk itu batuk dengan berbicara lebih dari 5 menit itu mengeluarkan 3.000 droplet. Sebetulnya sama. Ya. Dan virus itu punya daya tahan ketika dia di plastik, dia bisa sampai 5 hari. Di aluminium dia bisa sampai 28 jam. Di sarung tangan dia bisa sampai 8 jam. Di kertas dia sampai 45 hari. Di tempat yang penting kita perhatikan bahwa ketika dia menempel di tempat-tempat yang kering itu lebih cepat mati, 2 sampai 8 jam meninggal. Tetapi ketika di tempat yang basah dia sampai 3 sampai 5 hari. Jadi coronavirus ketika seseorang kemudian terpapar masuk coronavirus ke tubuhnya baik melalui mata, hidung atau mulut, ada yang namanya inkubasi period. Masa inkubasi itu masa ketika dia terpapar sampai kemudian virus itu menyebabkan penyakit, timbul gejala. Nah, 1 sampai 3 hari sebelum timbul gejala itulah kondisi yang paling berbahaya. Sangat infeksius, karena itu orang yang tidak bergejala itu justru lebih berbahaya dibanding yang bergejala tapi sudah berapa lama gitu. Dan kita tidak akan pernah tahu seseorang itu terpapar atau tidak ketika dia kemudian sudah sampai dia kemudian timbul sakit kemudian diperiksa ternyata positif, kemudian dilakukan perawatan dan sebagainya. Kalau dia sudah sembuh, dia setelah 3 hari bebas dari semua keluhan, dia bebas dari sudah tidak perlu evaluasi, dia sudah aman, dirinya sendiri sudah tidak menyebabkan orang lain tertular, tetapi juga dia masih berisiko tertular oleh orang lain lagi. Bisa saja dia kemudian timbul kena lagi, ya. Infeksi virus itu pada umumnya ketika sudah kena dan tubuhnya kebal, tapi coronavirus tidak demikian. Dilaporkan di Wuhan, orang dulu sudah dinyatakan aman, sudah bersih, ternyata ada lagi yang kena. Berarti imun itu tidak bisa mempertahankan. Kenapa? Karena virus itu bermutasi, berubah bentuknya, berubah sifatnya, sehingga orang yang sudah kebal terhadap bentuk virus yang sebelumnya menjadi tidak kebal dengan virus baru yang terjadi akibat mutasi. Mohon maaf, Gus. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Wih, ini panjang sekali. Oke, saya percepat. Ya, ini jarak percikan itu kenapa harus ada distancing, dan upaya kesehatan itu ada preventif, promotif, dan kuratif dengan rehabilitatif. Saya rasa preventif promotif jauh lebih utama, ya. Kita punya dasar, mungkin panjenengan lebih mafhum, lebih bisa menggali lebih banyak dari baik hadis maupun di dalam Al-Qur'an disebutkan,
Ya, kemudian prevensi apa saja yang harus kita lakukan. Pertama, cuci tangan dan tidak sekedar asal cuci tangan, tapi ada langkah-langkah yang standar ketika seseorang cuci tangan dengan 6 langkah ini dia bisa dipastikan aman. Gunakan masker. Ya, masker itu ada bermacam-macam. Yang respirator tentu lebih bagus untuk dipergunakan karena biaya dia dipergunakan oleh tenaga kesehatan yang merawat pasien dan bedah itu untuk para tenaga kesehatan yang belum terpapar oleh COVID-19 dan masker kain bisa digunakan untuk kepentingan untuk masyarakat umum. Ada instruksi bagaimana, ada banyak hal bagaimana memakai masker dengan baik, ya nanti bisa dilihatkan sendiri dan bagaimana jangan. Dan ada ketika etika batuk, apa yang harus dilakukan? Tutup hidung, jangan sampai droplet itu menyebar. Kemudian setelah itu tangan dibersihkan. Jaga jarak karena tadi percikan itu bisa sampai bahkan kalau ada aerosol bisa sampai dikatakan sampai 6 meter ya. Ini kita lihat yang hijau-hijau itu aman, yang merah-merah itu sangat berisiko. Apalagi kalau berdempetan. Jadi penting sekali bahwa distancing itu perlu ya. Nanti di era global new itu ini semua tindakan-tindakan new era ya, new normal. Ini tindakan ini harus kita pastikan. Kita menghindari berjabat tangan bukan karena sebetulnya jabat tangan memang memberikan manfaat ya, tapi kan daful mafasid lebih diutamakan. Jabat tangan memberikan manfaat menghapus dosa-dosa, tapi dengan hati mungkin bisa diubah, bisa digantikan ya, saling memaafkan. Kemudian jaga kesehatan dengan minum banyak, olahraga, gizi yang cukup, dan pembersihan dan disinfeksi. Di masjid-masjid juga perlu dilakukan desinfeksi. Dan tidak hanya itu ya, meja, kemudian tempat counter, pensil, remote, dan semua yang sering kita sentuh harus kita bersihkan secara rutin tiap hari. Ini ada protokol bagaimana kalau seseorang pergi kemudian masuk ke rumah supaya aman, tidak menulari orang-orang yang kita cintai di dalam rumah. Kemudian kuratif atau pengobatan, ya banyak orang yang tanpa gejala terinfeksi hanya ringan-ringan, batuk-batuk ringan, padahal dia positif ya. Karena itu ke orang yang kelihatannya cuma batuk-batuk biasa, cuma gitu aja, justru itu sangat berisiko menular ya. Dan orangnya tidak merasa sakit. Ya. Kemudian setelah itu dilakukan tes ya, rapid maupun PCR untuk diagnosis pasti. Rapid ini untuk penapisan seseorang itu kemungkinan terpapar atau tidak, tapi belum bisa dipastikan. Kemudian molekular test dengan PCR, dengan swab untuk memastikan memang benar-benar seseorang ada virus di dalamnya. Jadi ada pelacakan, ada penegakan diagnosis, ada pengobatan dan hasil akhir. Hasil akhir tentu bisa meninggal atau sembuh. Ada panduan karantina ketika seseorang dinyatakan sebagai COVID dan dia tidak memiliki gejala yang berat, dia bisa tinggal di rumah, isolasi sendiri di rumah, karantina atau di tempat khusus, ada panduannya. Faktor-faktor penentu keberhasilan semua itu adalah kapasitas rumah sakit dan jumlah tenaga kesehatan. Kalau rumah sakit kapasitas secara umum sebetulnya cukup, tetapi kan penyebaran itu, penyakit itu tidak sama. Jawa Timur itu sudah kehabisan tempat, sudah bingung ketika seseorang positif itu mau dikirim kemana, Dr. Sutomo sudah menolak ke tempat lainnya. Tempat-tempat yang sudah sebelumnya ditunjuk sebagai tempat rujukan sudah tidak mampu lagi ya. Terpaksa harus rumah sakit yang tidak ditujukan harus mempersiapkan diri. Jumlah tenaga kesehatan di Jawa Timur, jumlah dokter dan perawat, apalagi seluruh Indonesia paling banyak di dunia. Jadi harus menjadi perhatian akibat kelelahan dan beban tugas yang berat. Yang kegampangan pemerintah dalam penindakan, ada PSBB, tapi tidak semua daerah yang menerapkan PSBB melakukan protokol. Kalau melanggar ditindak, tidak ada. Ya, ketidakpastian kapan ini berakhir tidak jelas. Kemudian masyarakat menjadi tidak peduli dan jenuh menanti bagaimana kapan akan selesai, padahal melakukan tindakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa dilakukan, ya, kebiasaan baru, ya itu menyebabkan jenuh dan adanya daya paksa, dia terpaksa harus keluar karena sesuatu hal, dia bekerja di orang yang tidak mungkin dia tidak masuk, padahal dia tahu bahwa seharusnya dia tidak keluar rumah.
sikap publik figure saling bertentangan, saling mengolok, saling mencaci dalam masalah kasus ini saja, dalam masalah wabah ini saja, membingungkan masyarakat. Dan lebih-lebih berita hoax di medsos, di segala macam FB, WhatsApp dan sebagainya, semuanya memberikan pemahaman-pemahaman yang keliru, yang salah, yang sangat mempengaruhi. Sehingga akhirnya timbul 4 mazhab ya di dalam menghadapi virus ini ya. Mazhab kesehatan itu berupaya bagaimana, karena sehat itu mahal, seharusnya upaya-upaya dilakukan dengan benar ya, tidak perlu keluar rumah. Tetapi ada mazhab ekonomi, ya kita butuh makan, kita butuh ekonomi, perjalanan harus normal. Akhirnya dari mazhab ekonomi inilah timbul bagaimana isu new normal ini dilakukan ya. Ada mazhab konspirasi, wah ini konspirasi, ada nanti Bill Clinton akan menyediakan upaya untuk pengobatan supaya memperkaya diri. Itu semua. Dan ada mazhab halusinasi yang ini cuma rekayasa aja, dikiranya kalau rumah sakit mempositifkan nanti akan dapat biaya. Sudah, kita tidak perlu perhatikan, kita tidak perlu dukung. Banyak sekali. Sehingga kita menghadapi 2 pandemi sebelumnya. Pandemi COVID-19 dan pandemi kebodohan atau disebut Covidiot ya. Orang melanggar, melarang dan berbuat seenaknya saja tanpa memperhatikan protokol. Kita lihat di semua kota banyak. Akhirnya timbul new normal. Orang bilang new normal seolah-olah itu normal seperti kembali sebelum wabah, padahal tidak. New normal itu membalik keadaan, up down ya. Seharusnya kita berkumpul, bersalaman, berpelukan. Itu hal-hal yang sebelumnya normal itu dibalik, tidak boleh lagi dilakukan. Kita buat normal baru yang terbalik. Itu harus diperhatikan, harus masyarakat pahami, jangan seolah-olah kembali normal itu, kembali normal kita boleh sembarangan, tidak pakai masker, tidak distancing, tidak perlu cuci tangan. Itu sesuatu pikiran yang salah. Ya. Jadi harus ditetapkan apa-apa di dalam new normal yang harus tetap dilakukan. Sehingga ketika maunya PSBB itu kan melakukan perilaku yang tidak normal itu cukup dalam kurun waktu tertentu. Seandainya semua orang, seluruh dunia, seluruh negara yang terkena itu melakukan itu, pasti akan hilang. Wabah pasti akan hilang. Tetapi karena tidak semua orang melakukan begitu, sehingga yang satu terpapar, yang seenaknya saya terpapar, menulari kepada orang lain. Orang yang sudah berbulan-bulan tidak bekerja, terpaksa harus akhirnya terkena lagi. Jadi tidak akan pernah selesai. Hampir habis ya. Maaf Gus, udah habis waktunya. Ya ini sudah selesai. Jadi nanti slide monggo dikirimkan. Terima kasih. Mudah-mudahan memberikan pemicu untuk berdiskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas pandangannya terkait COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Menarik ya. Terutama tadi yang menarik ada 4 madhab yang disampaikan di slide itu. Nanti akan kita sambung insya Allah